Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, anak-anak sekolah minggu, duduk yang tenang. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Pasukan Kristus, siap. Ya, kita angkat satu pujian, hati yang gembira adalah obat. Fotum dan salam, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita akan membaca Mazmur 146 ayat 1 sampai 2. Mazmur 146 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan, hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita dengarkan cerita dari Pak Guru Omes, kita angkat satu pujian, 5 jari kanan, 5 jari kiri. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang baru. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami anak-anakmu mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini yang begitu indah yang Tuhan Yesus sudah berikan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, untuk melandasi ibadah kami pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru. Tuhan Yesus berkati kami semua anak-anak sekolah minggumu yang akan mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang terkasih, pada pagi hari ini Pak Guru Omes akan menampilkan sebuah video tentang cerita kita pada pagi hari ini tentang seorang ratu atau perempuan yang dipilih oleh Raja Ahasveros menjadi ratu di Persia. Kita lihat videonya ya. Ester, sang ratu pilihan. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Ester pasal 1 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 18. Pada suatu hari, Raja Persia yang bernama Ahasveros, ia mengadakan pesta yang sangat besar. Raja mengundang para bangsawan dan para pegawainya.
Pesta itu berlangsung 180 hari ditambah 7 hari untuk pesta rakyat. Semua orang bergembira. Mereka boleh menikmati keindahan istana, makan dan minum sepuasnya. Lalu pada hari ke-7, Raja memerintahkan Ratu Wasti dengan memakai mahkota kerajaan untuk datang ke hadapan semua orang agar mereka dapat melihat kecantikan Ratu Wasti. Wah, semua orang pasti penasaran ingin melihat kecantikan Ratu Wasti yang terkenal itu. Di bagian lain istana, Ratu Wasti juga mengadakan pesta untuk wanita-wanita di istana. Sepertinya semua orang sudah tidak sabar menunggu. Bawalah Ratu Wasti kemari, agar semua orang bisa melihat kecantikannya. Lalu pesan itu disampaikan kepada Ratu Wasti. Tapi Ratu Wasti menolak untuk datang memperlihatkan dirinya kepada orang banyak. Tidak, aku tidak akan datang memperlihatkan diriku. Apa? Ratu Wasti berani menolak perintah raja? Raja lalu menjadi sangat marah. Menurut para penasehat raja, Ratu Wasti harus diturunkan dari kedudukannya dan harus segera dicarikan penggantinya. Sesudah peristiwa itu, raja lalu memerintahkan untuk mengumpulkan para gadis-gadis cantik di kerajaan Persia untuk dipilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Menurut para penasihat raja, Ratu Wasti bukan hanya bersalah kepada raja, tetapi juga kepada para pembesar, karena dia telah memberikan contoh yang tidak baik, yaitu tidak taat. Baiklah, saya menerima nasihat kalian. Maka dimulailah pencarian di seluruh Persia gadis-gadis cantik yang akan dijadikan sebagai ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Dan tentunya akan dipilih gadis yang terbaik yang akan dipilih menjadi ratu untuk mendampingi raja, menggantikan Ratu Wasti. Maka atas dasar perintah raja itu, para pegawai mulai bekerja mencari dan menyeleksi gadis yang akan dipilih menjadi ratu. Di sana tinggallah seorang Yahudi yang bernama Mordekai dan sepupunya yang bernama Ester. Sejak kecil Ester telah diasuh oleh Mordekai karena Ester adalah anak yatim piatu. Ester adalah gadis yang cantik parasnya. Mordekai lalu meminta Ester untuk mengikuti seleksi pemilihan ratu yang diadakan oleh Raja Ahasuerus. Ester akhirnya masuk seleksi untuk menjadi ratu, tapi ia tidak memberitahu asal-usulnya sebagai orang Yahudi. Setelah memilih dari sekian banyak gadis, Ester akhirnya mendapat kasih sayang raja lebih dari gadis yang lain, sehingga raja memakaikan mahkota ratu di kepalanya dan ia menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Nah, adik-adik, mari kita belajar dari cerita ini bahwa kesombongan Ratu Wasti dan juga ketidaktaatannya membuat ia diturunkan dari kedudukannya sebagai ratu. Tapi sebaliknya, ketaatan dan kerendahan hati Ester terhadap pamannya Mordekai membuat dia terpilih menjadi ratu yang bisa kita lihat dalam pasal 2 ayat 5. Dan tentu saja semua terjadi atas izin Tuhan untuk Ester. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kan kita sudah bersama-sama melihat dan menonton, menyaksikan video dari Ester menjadi ratu di Persia. Nah, dalam pemilihannya itu bahwa Tuhan sudah menyiapkan Ester untuk menjadi ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Kenapa digantikan? Karena Ratu Wasti tidak mau mendengar perintah dari Raja Ahasuerus tadi, sehingga dia diganti dan raja mengeluarkan titah untuk mengganti posisi Ratu Wasti tadi dan digantikan oleh Ester, sehingga Ibu Ester menjadi ratu. Nah, dari cerita tadi menggambarkan bahwa ketaatanlah yang membuat Ester menjadi ratu, karena dia dengar-dengaran sama pamannya tadi sehingga dia bisa menjadi ratu di Persia. Nah, begitu juga kepada Ratu Wasti tadi, karena dia tidak taat akan perintah raja sehingga dia digantikan
dan dia keras kepala dan dia tidak mau tampil pada waktu itu. Padahal waktu acara itu dia disuruh hadir untuk tampil kepada bangsawan-bangsawan karena dia tidak dengar-dengaran sehingga dia digantikan. Nah, kita memang dituntut untuk menjadi taat, begitu juga bahwa Tuhan mau adik-adik di rumah taat kepada orang tua walaupun di tengah pandemik. Apa yang diperintahkan diajarkan oleh orang tua itulah terbaik buat kita. Nah, Tuhan juga sudah menyiapkan kepada kita adalah rencana-rencana yang indah baik buat kita semua. Tidak ada rancangan-rancangan atau rencana-rencana Tuhan yang tidak baik di matanya. Nah, semuanya terbaik buat kita. Nah, jadi adik-adik bisa membuka Alkitabnya di Ester pasal 1 ayat 1 dan Ester pasal 2 ayat 1 sampai 18. Di situ ada 2 pasal, nanti adik-adik bisa baca di rumah, bahwa adik-adik bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Ester sehingga dia bisa menjadi ratu pada waktu itu. Di sini ada ayat hafalan buat adik-adik semua, khusus untuk kelas anak kecil. Kita buka di Yesaya pasal 55 ayat 9 yang berbunyi, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, ini ayat hafalan, nanti anak-anak sekolah minggu bisa hafal dan bisa dilihat dan diberikan kepada orang tuanya untuk didengarkan oleh orang tuanya. Adik-adik sudah menghafalnya ya. Nah, demikian cerita kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita sudah dengarkan cerita dari Pak Guru Omes. Sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelum kita jalankan persembahan kita akan baca nats persembahan yang terambil dari Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kita angkat pujian, beri syukur, berilah syukur. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kembali lagi Tuhan Yesus, kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu kami hingga pada hari ini telah selesai. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus yang begitu indah, yang kami boleh dengarkan dan kami boleh lihat. Kiranya kami menjadi seperti Ratu Ester, taat akan semua perintah-perintah dan dengar-dengaran terhadap orang tua kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami, adik-adik sekolah minggu kami yang sakit. Tuhan Yesus berkati makanan, minuman, obat-obatan, agar dari dalamnya adik-adik kami bisa sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Berkati adik-adik kami Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka setiap hari. Walaupun masih dalam keadaan pandemik, mereka belajar online dari sekolah masing-masing. Tuhan Yesus berkati mereka, berikan mereka hikmat, kedisiplinan dalam menjalani tetap sekolah walaupun online. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat mama dan papa. Tuhan Yesus berkati dalam kehidupan mama dan papa, berkati, berikan hikmat, tanggung jawab, agar bisa mendidik adik-adik kami dengan baik, hanya sesuai dengan surut kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga bangsa dan negara kami, agar selalu aman dan tentram, supaya tidak ada keributan dimanapun, khususnya kota Makassar. Tuhan Yesus berkati. Kami juga
sudah memberikan persembahan syukur. Tuhan Yesus berkati persembahan kami, agar dalamnya bisa memperoleh berkat buat orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati kami dalam aktivitas kami setiap hari. Berkati juga Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis. Tuhan Yesus berkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka masing-masing. Ini doa kami di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita terima berkat Tuhan, kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.